Oh iya, katanya ada yang bilang masuk Word tuh gampang. And I can show you his bubble, his screen. Gimana tanggapannya? Halo, aku udah mau pergi ke kampus. Super excited karena aku mau ikut excursion atau kayak field trip gitu ke salah satu water treatment plant terbesar di Belanda. Jadi ini itu bagian dari mata kuliah aku, water. Apa ya namanya? Oh, oke. Jadi ini itu dari salah satu mata kuliah aku, Process for Water Treatment and Reuse. Nah, di topiknya itu ada drinking water. Di situ yang ngajar itu dari perusahaan salah satu perusahaan water treatment plant di Belanda. Jadi kuliahnya udah kelar, terus hari ini kita mau visit untuk lihat-lihat gimana water treatment plant di sana, gitu. Gimana prosesnya dari sumber air baku diolah sampai akhirnya bisa jadi air yang layak diminum dari keran, gitu. Super excited. Cakep tau. Bagus kan? Terus kalau gue gini Dia stabil kan? Stabil. Si Keren. ini juga stabil sih. Karena dia gimbal kamera gitu. Terus ininya apa dia? Aku baru balik dari excursion tadi. Perjalanan pulangnya lumayan lama sih, karena kan kita jalannya tuh pas jam pulang kerja, jadi agak padat trafficnya. Makanya nyampe sini tuh udah malam. Terus kunjungan tadi sayang banget sih aku nggak bisa rekam karena emang nggak dibolehin buat foto-foto itu juga nggak dibolehin. Tapi overall seru banget. Jadi kita bisa lihat plannya yang sebesar itu, ngeliat gimana proses yang bisa kita lihat di materi kuliah itu realnya gimana prosesnya. It's very nice. Jadi bisa lebih memahami sih teori yang kita pelajari di dalam kelas dan ngeliat langsung aplikasinya. It was a nice experience. Terus apa lagi ya? Hai. Hai. Kita lagi perjalanan mau ke Rotterdam. Ya. Kita mau ke water treatment plant, salah satu water treatment plant terbesar di Belanda. Nah, kan kemarin ada yang nanya gimana sih kuliah environmental science di WUR. Kali ini aku mau ngajak ngobrol teman aku. Dia udah duluan di environmental science di WUR. Hai. Coba kita kenalan dulu. Kamu kenalin diri. Oke. Hai semuanya. Nama aku Lady. Aku Master Environmental Sciences di WUR sejak September 2024. Jadi ini udah hampir setahun. Jadi aku udah tinggal satu period lagi sebelum nanti tesis. Terus kamu dari background kamu gimana? Oke, background aku dulu ngambil S1-nya Teknik Lingkungan. Terus sekarang ngambil Environmental Sciences Teknik lingkungan di mana? di UI. Oh iya, UI. Nah, bisa. Kenapa kamu pilih environmental science? Kenapa ya? Mungkin karena
Jadi aku termasuk yang, maksudnya dari terakhir aku kuliah sampai kuliah ngambil S2 ini termasuk lama. Jadi aku ada gap year yang cukup lama, Ya. kerja cukup lama, terus sebenarnya itu kerja, sebenarnya kenapa aku kayak lama itu karena aku pengen tahu sebenarnya itu aku lebih passionnya kemana gitu. Jujur ketika lulus tuh kayak masih belum yakin aku tuh lebih suka apa kayak gitu loh, kayak terus akhirnya ketika aku sudah sekarang ini kayak aku sudah paling nggak sudah mulai mengerucut, kayak aku lebih tertarik di bidang air dan juga sanitasi. Nah terus yang inline memang kan ya entah environmental engineering atau water sanitation, atau environmental sciences. Terus waktu itu tuh nyari-nyari, dapat beberapa kandidat, terus salah satunya di WUR ini. Dan di WUR ini kenapa aku ngambil WUR ini karena pertama dia kalau kita lihat dari segi ranking gitu kan, dia tuh untuk environmental sciences tuh rankingnya cukup tinggi. Jadi kayak aku mikir, oh ini berarti memang mereka beneran kayak concern banget nih soal environmental sciences gitu. Itu salah satunya. Terus yang kedua ketika aku ngeliat kayak silabusnya itu sangat compact gitu, maksudnya kayak dia belajar tentang water treatment, belajar tentang reuse. Aku tertarik dengan reuse water kayak gitu. Jadi kenapa akhirnya aku ngambil WUR ini, environmental sciences. Jadi sama lady ini gap year kita sangkatan nggak sih? Iya. Kita sangkatan, jadi Betul. jadi nggak apa-apa, tuh normal banget mulai later. Iya. Nggak apa-apa banget. Start late kan nggak ada yang namanya start late kalau menurut aku. Iya bener kan? Tuh. Oh ya kan kamu pas satunya environmental engineering, terus sekarang ambil environmental science. Bedanya apa sih? Bedanya apa ya? Kalau environmental engineering tuh lebih ke desain. Jadi kayak dulu tuh aku belajar ngedesain sistem pengolahan air minum, sistem pengolahan air limbah kalau kota. Jadi kayak ngedesain mulai dari kebutuhan air bersihnya, terus kira-kira waste waternya itu berapa. Kemudian kita juga kayak ngitung perpipaannya sampai ke dalam waste water treatment plant-nya gitu. Atau water treatment plant tergantung. Jadi lebih ke desain kalau engineering. Desain Juga ada desain sampah juga, kayak manajemen pengolahan sampah kayak gitu, tapi lebih ke desain kalau engineering. Kalau di environmental science, nah yang aku agak kayak oh ternyata environmental sciences di WUR ini tuh cukup luas. Kenapa aku bilang cukup luas? Karena selama ini karena aku backgroundnya environmental engineering, aku kira tuh kayak environmental engineering itu ya hanya sekedar kayak, bukan sekedar ya, maksudnya hanya berkelibatan tuh apa sih? hanya kayak tentang desain aja gitu, desain pengolahan air dan sebagainya. Tapi kalau di sini tuh karena WUR ini tuh dia social science juga. Jadi kayak di sini kita selain belajar teknikalnya juga belajar social science-nya. Jadi kayak environmental science di sini pun spesialisasinya tuh banyak banget. Kayak ada kamu mau spesialisasi economics, kamu mau spesialisasi politics, kamu mau spesialisasi teknologi, terus ada tentang water juga, aku lupa. Pokoknya nggak cuma tentang technical tapi juga tentang social science-nya. Dan walaupun misalnya kamu ngambil kayak teknologi gitu, ada compulsory course yang tentang sosial. Jadi seru banget karena selama ini aku nggak pernah nyentuh social science gitu. Terus jadi di sini belajar hal baru tentang social science gitu. Benar. Karena gimana pun juga environmental kan, kalau kita cuma merhatiin satu sisi doang dari environnya, kayaknya ada yang kurang kan. Karena gimana pun tetap hidupnya berdampingan sama sisi sosial juga. Benar. Jadi
jadi harus dipertimbangkan keduanya. Tuh. Tuh. Nah terus, kamu spesialisasinya apa? Aku spesialisasinya environmental technology. Sama aku juga environmental technology. Nah ini salah satu, ini kita tuh lagi di mata kuliah, salah satu mata kuliah yang Wajibnya untuk mau jadi spesialisasi ini. Nama mata kuliahnya Process for water treatment and reuse, ya. Proses for water treatment and reuse. Nah terus sejauh ini mata kuliah apa yang paling menarik dan challenging? Challenging semuanya challenging. Kayak sosial yang kelas-kelas sosial tuh menurut aku challenging karena aku nggak punya basic di situ. Tapi jadi seru, kayak misalnya period ini, jadi tuh kita di period ini tuh ada 2 mata kuliah yang diambilkan. Salah satunya adalah ini yang water treatment ini, sama satu lagi aku ngambil kelasnya policy tentang environment and development. Nah itu seru banget karena aku karena kami setiap minggu tuh kayak ada wajib reading yang dibaca, entah itu paper ataupun buku. Jadi kayak melatih aku untuk baca gitu. Aku kan agak malas baca ya gitu kan. Terus belajar banget bacaannya. Banyak, jadi kayak belajar baca sama belajar nulis. Jadi karena kalau misalnya soal yang teknologinya ngitung-ngitung kayak misalnya kelas ini, kelas water ini, atau kelas ada juga kami ada kelas biological process yang ngitung-ngitung bisa dipelajarin lah ngitung gitu maksudnya, dan itu hal yang sudah aku sering ngelakuin gitu kan, familiar. Cuman yang kelas-kelas sosial ini yang tidak familiar tapi jadi seru karena jadi belajar hal baru. Sama sih, kalau aku kan course yang satunya itu manajemen urban infrastructure. Itu tuh juga bagi aku kayak nggak familiar untuk yang manajemen gitu. Kayak sosial manajemen itu tuh kayak nggak ada absolute right atau absolute wrong gitu kan. Itu benar-benar depends konteksnya gimana, keadaan di suatu daerah tuh gimana. Jadi itu yang susah sih, dan kita memang harus banyak baca supaya keputusan apapun itu pertimbangannya lengkap gitu loh. Gitu, jadi menarik. Oh ya, pernah ada praktikum atau lab project atau apa nggak yang paling berkesan? Kalau praktikum pernah di period 2. Jadi aku ngambil, tapi itu introduction, kayak kelas introduction gitu loh. Nama kelasnya Fundamental of Environmental Technology. Di situ kita belajar diajarin mass balance. Diajarin mass balance dari semua pengolahan kayak chemical process, biological process, physical process. Kemudian kita juga ada praktikumnya itu kayak itu tuh ada praktikum tentang kayak laju sedimentasi kayak gitu-gitu. Kayak seru sih. Jadi itu di dalam lab gitu ya? Iya, di dalam. Seru banget. Dan seru karena isi labnya tuh kayak apa ya, tidak tegang gitu loh, kayak seru gitu. Iya, seru ya. Jadi sebenarnya, nah ada nggak sih kayak yang galak-galak gitu? Enggak semua. Bahkan aku kan juga udah lama banget nih nggak nge-lab, kayak udah berapa tahun. Terus kayak udah banyak, bahkan aku kayak lupa cara ngitung gitu loh. Misalnya kayak kita butuh apa sih dosis ini berapa miligram per liter larutan, terus kayak kita butuh berapa gram itunya, kayak gitu-gitu tuh aku bingung. Terus kayak aku nanya aja gitu ke asistennya, dan mereka gak yang kayak ngejudge kita kalau kamu bodoh atau kamu kok ini aja nggak bisa, nggak kayak gitu, kayak beneran ngebantu. Oh iya, ini gini caranya, nah gitu. Kalau nggak kayak ini bener nggak caranya, itu kayak oh iya bener, atau kayak oh ini kayak kamu salah ngitung deh, kayak misalnya kayak beneran dikasih tahu gitu. Bener banget sih. Lupa. Oh iya, gaya belajar atau sistem pendidikan di UR itu gimana? Oke. Yang kamu rasain? Satu hal yang
juga agak kaget ya ketika masuk war ini adalah sistemnya dia itu nggak pakai sistem semester. Kalau kita kan sistemnya semester kan. Dia ini makanya sistemnya period. Dan period itu ada period panjang sama ada period pendek. Kayak period panjang tuh 8 minggu nggak sih? Iya. Kayak 8 minggu ya. Period panjang tuh 8 minggu dan 2 bulan. Ya sekitar 2 bulan dan 2 mata kuliah di 2 satu mata period, kuliah. ya kan? Iya. Terus kalau yang period pendek itu cuman 4 4 minggu, 1 bulan mata kuliah. Tapi ada yang 2 juga loh. Teman aku satu period pendek itu 2 mata kuliah. Atau mungkin dia SKS di sini ECTS-nya mungkin kayak 3 sama 3 Oh, ya mungkin. Kan kayak ECTS-nya kalau period pendek itu 6 ECTS, kalau period panjang 12. ECTS tuh kayak kredit atau SKS gitu. SKS gitu. Terus cepet banget. Jadi period pertama aku datang, kebetulan aku September, jadi periodnya period 1 itu period panjang. Itu dua mata kuliah dan itu cukup kayak perasaan baru berapa minggu tiba-tiba udah harus ujian gitu, exam gitu. Terus Berarti kamu pas period panjang period 1 itu 2 mata kuliah pagi sorenya beda. Jadi kayak kelas pagi, kelas yang satu, kelas yang sore, kelas yang satunya lagi. Oke. Nah kalau period pendek karena cuma 1 mata kuliah pagi sama sorenya mata kuliah yang sama. Kayak gitu. Kamu gimana? Apa yang dengan sistem kayak gitu tuh implikasinya apa? Implikasinya sebenarnya bagusnya pertama lebih fokus. Aku ngerasa jadi lebih fokus. Jadi kayak ya udah kita belajar 2 mata kuliah itu atau 1 mata kuliah itu ujian udah gitu. Kayak fokus belajarnya. Kalau semester kan kita ada beberapa mata kuliah ya. Aku lupa sih berapa. Lupa sih. Kayaknya 3 sampai 4 nggak? Banyak lah pokoknya kan. Kalau di sini tuh fokus aja paling satu. Paling banyak 2. Terus habis itu pertama fokus, kedua jadinya jadi nggak bisa nyantai. Iya. Jadi kayak tapi tetap bisa sih nyantai. Misalnya kayak Sabtu Minggu pasti aku luangin untuk jalan-jalan atau untuk istirahat. Tapi kayak kalau weekdays itu mostly untuk kuliah, entah itu group works, entah itu ngerjain tugas, entah itu belajar. Tapi juga selain untuk kayak olahraga, jangan lupa. Terus kayak misalnya kalau ada aktivitas di luar kuliah, misalnya organisasi atau apa gitu, itu masih bisa banget di malam hari gitu. Tapi kayak mostly pagi sampai sore tuh pasti udah full kegiatan gitu. Iya. Setuju sih, aku emang baru 2 period. Memang lebih fokus sih karena cuma 1 atau 2 mata kuliah. Cuma kita harus kita harus adaptasinya lebih cepat. Betul. Karena langsung pindah period lain kayak adaptasi lagi, course baru lagi, lagi gitu kayak. Dan beberapa period tuh nggak ada jedanya. Jadi kayak misalnya minggu ini kita exam week, minggu depan udah masuk period baru. Iya, kayak Jumat ini kita ujian, Senin kita udah belajar yang baru gitu. Jadi sangat harus cepat banget adaptasinya. Betul. Terus, buat yang mau masuk jurusan ini, kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan? Pertama, baca dulu apa ya, silabus ya namanya ya. Oke, kayak pastiin dulu kalau kamu beneran mau ini dan ini sesuai dengan passion kamu, karena di sini cukup intens kecepatannya belajarnya. Jadi kalau kamu nggak enjoy, akan sulit keep up gitu. Jadi sekarang aja tuh definisi aku tentang course di sini tuh bukan lagi kayak dia susah atau enggak gitu, karena course di sini pasti punya challenge masing-masing kan. Tapi apakah course ini enjoy buat aku gitu? Apakah aku enjoy ngejalanin ini? Betul banget. Kalau aku enjoy tuh aku nggak terlalu terbebani loh untuk belajar dan sebagainya. Benar tuh. Ya jadi baca saksama,
mata kuliahnya apa aja, terus tentang apa aja, terus apakah kamu punya at least dasar knowledge dasar gitu. Nah, backgroundnya tuh ada yang Macam-macam sih kalau di sini. nggak wajib, Nggak kayak maksudnya apa sih, kayak background ilmu yang mendukung. tapi di sini tuh beneran luas banget. Beneran, iya Temanku sih. ada kayak background sosial pun, karena di sini ada policy-nya kan, ada spesialisasi policy. Jadi kayak background sosial pun di sini ada di environmental science itu. Betul. Background biologi, kimia, Yes. teknik ya, terus Sebenarnya kalau sains itu memang, kalau kita backgroundnya sains, di ranah sains atau engineering, mungkin gap knowledge-nya nggak terlalu besar. Jadi kita kalau ngikutin itu, oke, ini terms-termsnya udah familiar lah bagi kita. Cuma bukan artinya bakal gampang banget gitu ya. Tetap susah. Tapi nggak membatasi sih. Jadi kalau misalnya apakah environmental science harus cuma dari sains? Nggak juga. iya betul. Nggak juga. Tapi mungkin perlu kayak justifikasi, mungkin kayak motivation letter Iya. untuk kayak ngejelasin gitu loh. Tapi Kayaknya sebenarnya kalau di sini tuh motivation letter nggak wajib nggak sih? Kayak Waktu itu aku diminta, iya tapi ya additional. Tapi aku tetap masukin sih, kayak Aku juga masukin sih. aku tetap masukin motivation letter, aku masukin kayak apa nih, surat recommendation ya. Ya, Waktu itu aku masukin dari dosen. dosen Uh-uh. pembimbing. Waktu itu almarhum dosen pembimbingku sakit, jadi aku minta dari dosenku, examinerku, Oh, yang oh, penguji, iya. yang penguji, dosen penguji. Iya. Terus ya aku itu lagi sih dia paspor, gitu-gitu nggak sih? Aku lupa sih, kayak upload paspor, ijazah, transkrip. Pastiin kalau misalnya emang belum dalam bahasa Inggris ditranslate ke translator apa tersumpah ya. Oh iya, Terus udah sih itu ya. kayaknya itu sih. Kayaknya aku itu doang deh. Oh, sama sertifikat bahasa sih. Oh iya, IELTS. IELTS, betul. IELTS. Tapi aku nggak tahu deh, sini ada minimum ya, aku lupa sih jujur. 6,5 ya. Oh iya. Oh sama tadi aku mau nambahin ini. Apa tuh? Tapi juga jangan takut kayak aku nggak punya background ini dan sebagainya. Semua kalau kamu start dari September, pokoknya period 2 tuh 1 sama 2 tuh banyak kayak introduction course gitu. Jadi misalnya kamu mau ngambil bukan jurusan apa namanya, spesialisasi teknologi, di period 2 tuh ada introductions untuk kayak thermodynamics, terus ada fundamental ETE. Jadi kayak course introductionnya, Betul. sebagai dasar kamu bisa ngikutin selanjutnya ke di situ. Saya kamu mengambil policy pun di period 2 tuh ada course introduction policy. Kamu ngambil economics ada gitu. Jadi akan ada course introductionnya. Ya, aku mau nambahin juga. Nah, aku tuh masuk di intake Februari. Jadi kalau untuk Master of Environmental Science itu dia setahun ada 2 intake, September dan Februari. Lady kan September. Nah, kalau track September itu tadi dia bisa ketemu mata kuliah yang introductory gitu kan. Nah, kalau aku masuk di Februari itu tuh startnya di period 4. Nah, di period 4 itu biasanya udah emang langsung agak advance level gitu. Makanya jujur kalau buat aku berat banget karena nggak ada yang ngikutin yang mata kuliah introductory. Jujur agak berat. Cuma kalau aku bisa kasih suggestion, baiknya sih ikut yang September. Karena anak Februari. Kecuali kalau kamu memang sudah punya background. Oh ya, yang kecuali kuat. benar-benar kecuali kalau kamu benar udah punya background yang kuat. Sebenarnya kayak bisa sih. Sebenarnya kayak aku tuh boleh bisa juga nggak ikut kelas introduction itu, kelas thermodynamics sama kelas fundamental, karena aku backgroundnya engineering kan. Benar. Cuman saat itu aku sudah sudah lama sekali tidak belajar, jadi aku bilang sama student advisor aku kayaknya akan ngambil ini karena aku sudah lama banget nggak belajar kan, jadi aku tetap ngambil kelas introduction. Oke. Oh, jadi iya sih. Jadi walaupun mandatory sebenarnya fleksibel ya. Fleksibel banget.
kita boleh nggak ngambil asalkan kita bisa demonstrate kalau kita tuh udah menguasai topik itu. Jadi kita bisa skip kelasnya dan ambil yang lain yang mata kamu kuliah lebih yang lain. yang lebih kamu pengen Ya, explore. ini konteksnya karena kita udah gap cukup lama. Mungkin kalau yang baru lulus, yang fresh graduate, masih segar, aku rasa bisa sih langsung gembur di period 4. Aku yakin bisa gitu. Betul sekali. Dia kita cukup lama. Oh ya, katanya ada yang bilang masuk Word tuh gampang. And I can show you his bubble. It's crazy. Gimana tanggapannya? Kalau menurut Anda gimana? Kalau menurut aku sih bukan gampang ya. Jadi lagi-lagi karena tadi kan dia syaratnya misalnya ijazah nih. Kebetulan aku daftar environmental science. Terus aku punya ijazah kimia science. Jadi terus aku kayak diterima gitu kan. Itu bukan berarti gampang sih, tapi Word ini melihat kalau oke, dia punya fondasi yang solid untuk bisa ngikutin perkuliahan di sini. Lebih kayak gitu sih. Dia kayak percaya gitu. How you say it. Oh ya, ini bisa kerja di mana sih lulusan environmental science? Kerja di mana ya? Luas banget sih sebenarnya. Kalau kamu lebih ke yang technical bisa di konsultan, bisa di kayak water treatment plant. Kayak kita mau menuju di sini juga bisa. Ya kayak kita menuju di sini tuh dosennya kerja di situ. Terus dia juga research. Dia kayak bagian researchnya ya? Apa bagian desainernya? Aku kurang paham sih. Lupa aku. Iya. Ya bisa di situ, bisa NGO, Bisa NGO, bisa di pemerintahan, terus macam-macam sih, semacam. banyak sih. Bisa mungkin lanjut PhD juga, bisa lanjut akademisi. PhD, bisa jadi dosen. Oh, jadi entrepreneur juga bisa banget. Oh iya, Karena betul. kita udah dapat basicnya kan. Betul. Sangat bisa. Kalian tiba-tiba mau bikin plan apa kemarin yang bioreactor. Oh iya, kalian bisa menciptakan bioreactor untuk mengolah air. Iya, limbah. Limbah terus kalian jual. Iya, itu bisa. Kayak bisa banget. Jadi it's a growing field lah. Opportunity-nya besar sih. Betul, menurut aku besar banget. Kayak maksudku kayak misalnya contohnya semua apa namanya, saya mau ada project gitu, pasti tuh sisi lingkungan tuh kan harus dianalisis gitu kan. Yes. Nah itu pasti butuh seorang ahli lingkungan di situ. Jadi kayak chance-nya banyak banget sih. Terus chance kerja di luar negeri juga kayaknya ada banget. Sekarang apalagi kan semua pada serba mengarah ke sustainability. Iya benar. Jadi sangat menarik. Lady sempat kerja cukup lama sebelum akhirnya lanjut S2. She took her time untuk explore dunia profesional sampai akhirnya dia tahu apa yang dia ingin lakukan ke depannya. Dan akhirnya sekarang dia di Word udah hampir setahun, akan memasuki tahun keduanya. Kita pernah ngobrol dan aku ingat dia pernah ngomong, gak ada jalan yang mudah. Semua di bidang apapun itu pasti akan ada tantangannya. That's why pilihlah jalan yang kamu tahu kamu akan enjoy jalaninnya. Karena dengan begitu, ketika kamu sudah menaruh hati dan pikiran kamu di situ, walaupun sulit, kamu akan bisa untuk menjalaninya, menyelesaikan itu, overcome the challenge, walaupun susah. Jadi apapun itu, walaupun sulit, pasti bisa dipelajari. Dan aku sadar, ini bukan cuma tentang kuliah, tapi sama halnya juga dengan hidup. Hidup itu gak pernah lepas dari namanya tantangan, tapi mungkin yang paling penting adalah find the most enjoyable way to tackle it.
I know you did. Kamu bisa sampai di titik ini, sampai saat ini. Pastinya bukan karena semuanya itu mudah, but still, kamu udah bisa ngelewatin masa-masa yang sulit itu. So, you're doing amazing, and I'm proud of you. Hai Lady. Jadi kesimpulannya masuk KUR gampang apa enggak? Gak susah karena requirement-nya itu nggak susah. Kayak kalau semuanya itu kita bisa nyiapin kayak ijazah, paspor, terus recommendation letter dari dosen atau dari atasan kalau misalnya udah kerja. Terus motivation letter pun sebenarnya nggak wajib setahu aku. Jadi nggak susah kalau menurut aku. Tapi nggak gampang juga. Gitu. Siap. Thank you.